Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif Institute of Law. Tema kita kali ini adalah mengenai kasus korupsi tambang timah dalam perspektif tindak pidana pencucian uang. Para sahabat akademika, tepatnya di bulan Maret, pas juga tepatnya di bulan Ramadan, ya, tahun 2024, kita, masyarakat Indonesia, dihebohkan oleh kasus korupsi timah yang besarannya itu tidak tanggung-tanggung, itu dalam hitungan ya. Dilansir dari CNBC Indonesia, tanggal 27 dan 28 Maret 2024, yang menyebutkan sederetan nama yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, para sahabat akademika, yang menjadi pertanyaan, mengapa perbuatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2015 hingga tahun 2022. Artinya, baru sekarang nih diproses. Ada apakah di balik itu? Nah, itu episode berikut saja. Para sahabat akademika, nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung ada 16 tersangka, dan itu akan berkembang lagi ya sesuai dengan pengembangan dari penyidikan dari Kejaksaan Agung. Ke-16 nama tersangka tersebut yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan IUP PT Timah sejak tahun 2015 hingga tahun 2022. Kronologis dari tindak pidana tersebut, sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019, tersangka HLN, nah ini inisial, silahkan para sahabat akademika membaca berita di CNBC Indonesia. HLN selaku manajer PT KSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana CSR yang sejatinya menguntungkan diri tersangka dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya. Perbuatan ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghilangkan asal-usul dari harta yang diperoleh tersebut. Dan juga untuk mengelabuhi penegak hukum. Dan yang jelas, untuk menambah atau untuk memperoleh keuntungan bagi si pelaku itu sendiri. Dan orang-orang yang terlibat di dalam lingkaran perbuatan tersebut. Ini berarti dengan mengelola hasil tindak pidana itu, ini kan sudah berkaitan dengan tindak pidana asal untuk membiayai atau mendanai tindak pidana lainnya. Hal yang demikian inilah tentunya sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Perbuatan tersebut, para sahabat akademika, apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, ini sangat erat dengan ketentuan pasal 4 dari Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang, di mana setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, dan seterusnya, ini dapat diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berdasarkan ketentuan pasal 6 dari Undang-Undang TPPU, apabila itu dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personel pengendali korporasi. Jadi ini bisa alternatif maupun juga kumulatif. Nah, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang itu dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi,
dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Siapa di sini yang paling menikmati manfaat dari tindak pidana tersebut? Nah, jadi ini sudah masuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, kemudian dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang ini adalah pidana denda paling banyak 100 miliar. Tapi para sahabat akademika, perusahaan-perusahaan yang banyak sudah mereka yang dijanakan sebagai tersangka itu, uang 100 miliar itu tidak ada artinya, kecil. Karena itu pidana denda sebagai pidana pokok itu perlu diberikan tambahan, yaitu berupa pidana tambahan, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau keseluruhan usaha korporasi, pencabutan izin, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambil alihan korporasi oleh negara. Itu sanksi-sanksi yang diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Para sahabat akademika, kita tinggal menunggu bagaimana hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Demikian untuk edisi ini, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.